anak-anak, tetap sehat dan semangat. Anak-anak, kita bertemu lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan bahas tentang materi IPA, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Mari kita saksikan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Hal ini dilakukan untuk memperbanyak keturunannya. Demikian juga pada tumbuhan. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara generatif atau secara kawin dan dengan cara vegetatif atau secara tidak kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan benang sari dan putik. Benang sari sebagai sel kelamin jantan, sedangkan putik adalah sebagai sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi pada tumbuhan. Pada gambar terlihat bunga sempurna. Bunga sempurna memiliki bagian bunga yang lengkap, yaitu kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, dan mahkota. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Nah, di dalam bakal biji terjadilah pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil dari pembuahan adalah calon individu baru yang disebut dengan zigot. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah padi, pepaya, mangga, durian, jeruk, dan lain-lain. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu penyerbukan di mana serbuk sari jatuh di kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Sedangkan penyerbukan basar atau hibridogami adalah penyerbukan yang disebabkan oleh serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis tapi beda varietasnya. Selanjutnya, berdasarkan perantara, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Penyerbukan zoidiogami. Penyerbukan zoidiogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Contoh, burung, serangga, kelelawar, dan siput. Tumbuhan yang dibantu penyerbukannya oleh hewan, misalnya bunga matahari, bunga mawar, bunga melati, bunga sepatu, dan sebagainya. Nah, bagaimanakah hewan membantu penyerbukan pada tumbuhan? Pertama, serbuk sari menempel pada tubuh lebah saat lebah mengambil madu pada bunga. Nah, setelah itu
lebah berpindah dari satu bunga ke bunga lain yang sama jenisnya. Serbuk sari yang terbawa oleh lebah akhirnya menempel pada putik bunga yang lain. 2. Penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Ini terjadi pada tanaman ganggang dan hidrilla. Pertama, serbuk sari lepas dari tangkai sari, kemudian terbawa arus air yang mengalir, akhirnya menempel pada putik bunga yang lain. 3. Penyerbukan anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tumbuhan yang dibantu oleh angin penyerbukannya adalah gandum, padi, jagung, rerumputan, dan lain-lain. Nah, ini contohnya penyerbukan yang terjadi pada jagung. Pertama, angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya. Serbuk sari yang terlepas terbang terbawa angin. Akhirnya, serbuk sari tersebut menempel pada putik bunga jagung yang lain. 4. Penyerbukan antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contoh tumbuhan yang dibantu penyerbukannya oleh manusia adalah vanili, salak, buah naga, anggrek, dan lain-lain. Jadi maksudnya, di samping dia bisa melakukan penyerbukan sendiri, juga bisa dilakukan atau dibantu oleh manusia untuk mempercepatnya atau memudahkannya. Contoh tanaman vanili, ini penyerbukan dibantu oleh manusia ya, tanaman vanili. Kemudian untuk tanaman anggrek contohnya ini. Nah, anak-anakku, demikianlah materi untuk kali ini, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.